Saudara-saudara sekalian, larangan berkawin dengan orang non-muslim ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kitab Al-Quran telah menjelaskan bahwa kaum muslimin dan muslimat tidak boleh berkawin dengan orang non-muslim. Jika hendak berkawin, pastikan bahwa dia telah memeluk Islam dan telah mempelajari Islam, terutama masalah prinsip akidah Islam, agar dia tidak kembali lagi kepada agamanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukminah lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya mereka mengajak kepada neraka dan sedang Allah mengajak ke dalam syurga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nyata sekali kalau kita perhatikan ayat demi ayat, orang muslim dan muslimah tidak boleh kawin dengan orang non muslim walaupun orang itu menarik hatinya. Saudara sekalian, tak perlu saya huraikan lagi. Apabila seorang itu kawin siwal, itu sebetulnya mereka itu sudah murtad. Akibat murtad berkali-kali. Orang yang murtad berkali-kali menunjukkan imannya sangat lemah sehingga dia sanggup mengorbankan agamanya. Seseorang muslim yang tidak mempunyai asas agama maka akan mudah terpengaruh. Dia akan terdedah kepada fahaman yang bertentangan dengan Islam. Seringkali berlaku seorang muslim murtad berulang kali disebabkan perkawinan, mungkin juga karena keuangan dan mungkin juga karena pergaulan. Ini penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dia akan tersisih dengan masyarakat Islam.
Seorang muslim yang memeluk agama lain lalu kembali lagi kepada Islam, lalu murtad lagi dan kian bertambah kekafirannya, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Wal iyad billah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Saudara sekalian, murtad berulang kali ini menyangkut masalah akidah. Jika seseorang keluar masuk dalam agama, ia menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai pendirian yang tetap dan dianggap mempermainkan agama Islam. Begini, seorang ini memeluk agama lain. Mungkin dia ikut suaminya. Satu contoh. Tak macam mana lama kelamaan tak berapa tahun dia memeluk Islam lagi. Karena dicerai oleh suami non muslim itu. Dan Islam tak macam mana kafir lagi, murtad lagi, kawin lagi dengan orang non muslim. Kemudian masuk Islam lagi dan dia keluar lagi dari Islam memeluk agama lain, maka khawatir orang ini meninggalnya di dalam kafir. Allah tidak akan memberikan keampunan bagi orang yang murtad berkali-kali karena ia dikira memperolok-olokkan, mempermainkan agama Islam. Wal'iyadzubillah. Selamatkan kita semuanya. Hendaklah kita berhati-hati, pantau anak cucu kita. Semoga mereka, kita dan mereka semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat.